Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Satya Prawira dari kelompok Arthropoda. Nama saya Syifa Rifdah Hairunisa. Nama saya Lanjut. Vanessa Aulia Zahra. Nama saya Mahrudi Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari arthropoda. Arthropoda adalah salah satu filum dalam kingdom Animalia yang merupakan filum terbesar dalam pengelompokan segala makhluk hidup. Anggota filum arthropoda mencapai 80% dari semua makhluk hidup di muka bumi. Secara bahasa, kata arthropoda berasal dari bahasa Yunani arthro yang berarti ruas, tersegmentasi. Lanjut. Ciri-ciri arthropoda adalah hewan dengan badan berruas yang mempunyai banyak kaki. Arthropoda mempunyai tubuh yang terbagi menjadi 3 segmen utama, yakni kepala, dada, toraks, serta perut, abdomen. Arthropoda mempunyai eksoskeleton, yakni pelindung atau kerangka luar tubuh keras serta kuat yang terbuat dari zat kitin. Itu lanjutannya. Habitat arthropoda sangat luas. Mereka bisa ditemukan hampir di semua tempat. Arthropoda bisa bereproduksi secara seksual atau aseksual. Sistem sarafnya ialah sistem saraf tangga tali. Sistem peredaran darah terbuka. Sistem pencernaan sempurna. Organ utama dari sistem ekskresinya adalah badan Malpighi. Serta sistem pernapasannya beragam tergantung pada spesiesnya. Ada 4 kelas arthropoda, yakni Archnida laba-laba, Crustacea udang, Myriapoda kaki banyak, serta Insecta serangga. Gue ya. Jenis-jenis arthropoda. 1. Arachnida. Arachnida berasal dari bahasa Yunani yakni arano, yang berarti laba-laba. Namun anggota dari kelas ini bukan hanya laba-laba. Secara umum anggotanya memiliki 2 bagian tubuh utama, yaitu bagian depan kepala dan bagian belakang perut. Ciri-ciri Arachnida. 1. Tubuh bersegmen yang terdiri dari cephalothoraks atau kepala dada serta abdomen tidak beruas. Memiliki 4 pasang anggota gerak. Banyak yang hidup di darat. Beberapa bisa ditemukan di air laut, lalu hidup sebagai parasit. Tidak mempunyai antena pada bagian kepala sampai dada. Mempunyai mulut yang berfungsi guna memegang atau menangkap mangsa. Mulut tersebut biasa disebut dengan klisera. Memiliki alat peraba dan pemotong yang biasanya disebut pedipalpus ada di belakang klisera. Darahnya mengandung hemoglobin. Ciri-ciri Crustacea. Mempunyai 2 pasang antena pada bagian kepala, memiliki tubuh bersegmen yang terdiri dari cephalothorax serta abdomen. Bagian tubuh luarnya adalah exoskeleton yang terbuat dari zat tanduk. Tidak mempunyai pembuluh darah kapiler. Mempunyai 1 pasang kaki di setiap ruas badannya. Bisa mengalami pelepasan kulit. Saf. Ciri-ciri Myriapoda. Tubuhnya panjang seperti cacing serta mempunyai banyak segmen. Pada bagian kepala ada 1 pasang antena. Mempunyai 1-2 pasang kaki pada setiap ruas badannya. Hewan yang mempunyai 1 pasang kaki pada 1 ruas badan disebut Chilopoda. Sementara yang mempunyai 2 pasang kaki pada setiap ruas badannya disebut Diplopoda. Terjadi penambahan
jumlah segmen pada semua proses pergantian kulit. Saluran pencernaan arthropoda. Saluran pencernaan terdiri atas 3 daerah, usus depan atau stomedium dan usus belakang atau protodium merupakan daerah ektodermal dan dilapisi dengan ikhitim. Rongga tubuh arthropoda. Rongga tubuh arthropoda bukan celom sebenarnya, tapi terisi dengan darah sehingga dikenal sebagai homkol. Kolom sebenarnya hanya ada pada masa embrio berupa rongga yang terletak di dalam segmen mesodermal, sedangkan pada saat hewan dewasa, celom sebenarnya terbatas untuk rongga dari organ-organ reproduksi dan organ ekskresi. Sistem saraf arthropoda. Arthropoda memiliki sebuah otak dan rangkaian saraf ventral yang pendek. Otak terdiri atas beberapa pasang ganglion yang berfungsi bersama. Otak dibedakan atas beberapa bagian yang dikenal sebagai otak depan otak tengah, dan otak belakang. Tali saraf ventral biasanya terdiri atas sejumlah massa jaringan saraf dan masing-masing terdiri atas beberapa pasang ganglion. Beberapa keuntungan arthropoda bagi manusia. Udang dan kepiting merupakan makanan sumber protein yang sangat disenangi karena dagingnya yang enak. Udang dan kepiting juga dapat dijadikan sebagai hiasan karena rangka luarnya yang keras. Kupu-kupu, lebah, dan sejenisnya menyukai bunga yang berwarna-warni. Mereka datang untuk mencari makanan yang berupa serbuk sari atau menghisap madu. 3. Ulat sutera menghasilkan benang-benang halus yang dijalin membentuk kokon. Kokon ini digunakan oleh hewan yang bersangkutan untuk pelindung stadium istirahat pupa dari daur hidupnya. Ular keluar dari kokon telah berubah menjadi kupu-kupu ulat sutera. 4. Beberapa jenis udang yang sangat kecil seperti udang, Copepoda, Asteria, dan Concostrata dengan ukuran kurang dari 1 mm merupakan plankton dan makanan bagi hewan yang lebih besar. Beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh arthropoda bagi kehidupan manusia. 1. Lalat, kecoa, dan semut sangat suka mengerumuni makanan atau hidangan. Hewan ini juga suka berada di tempat-tempat yang kotor, sehingga hewan-hewan ini sering membawa penyakit bagi manusia. 2. Penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan penyakit tidur disebabkan dari penderita kecalon inang oleh hewan arthropoda. Malaria disebabkan oleh nyamuk malaria, Anopheles. Demam berdarah oleh nyamuk Aedes aegypti. Dan penyakit tidur oleh lalat Caeses. 3. Belalang pemakan daun. Apabila belalang berjumlah sangat banyak dan merupakan nama bagi ladang-ladang petani. Belalang sangat populer menyerang tanaman padi. Padi yang diserangnya menjadi mati atau hampa. Beberapa jenis kumbang membuat lubang pada kayu sebagai sarangnya, seperti bangunan rumah dari kayu. Pengecatan bahan bangunan dengan cat dapat terhindar serangan arthropoda ini. Arthropoda kelompok isopoda yang tinggal di air laut atau air tawar menyerang kayu yang terendam air. Kayu menjadi berlubang-lubang karena digerek sehingga menjadi rapuh. Perhatikan bagaimana hewan isopoda itu merusak kayu. Anai-anai bersarang dalam tanah.
bermacam-macam kutu, seperti kutu yang hidup di kepala manusia, kutu busuk, kutu pada anjing dan kucing, adalah penghisap darah. Beberapa jenis kutu lainnya merusak bahan makanan seperti beras, kacang hijau, jagung, dan lainnya. 7. Kalajengking, lipan, lebah penyengat, tawon, dan beberapa jenis lebah-lebah ditakuti karena dapat menyengat. Sengatannya cukup berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dah. Penutupan. Sampai sini presentasi kita dari kelompok Arthropoda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.